Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Juliawan, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Oke, baik, dalam kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan program Sistem Aplikasi Monitoring Alat Berat pada PT Berliana Malperkasa. Oke, baik, selamat menyimak. Oke, berikut adalah tampilan menu login. Oke, saya akan mencontohkan untuk input username yang tidak valid atau salah. Oke, setelah saya input dengan user yang salah, maka akan muncul pop-up message bahwa user tidak ditemukan atau tidak valid. Oke, lalu berikutnya adalah saya akan menginput dengan user yang valid. Oke, setelah diklik tombol login, maka akan muncul pop-up message bahwa akun valid dan Anda akan masuk ke menu utama. Oke, baik, berikut adalah tampilan menu utama pada aplikasi monitoring alat berat. Di sini ada menu sistem dan logout. Lalu ada master data yang isinya adalah master data operator, klien, alat berat, dan proyek. Lalu ada menu timesheet yang isinya adalah untuk menginput timesheet. Lalu ada menu laporan yang isinya adalah laporan data operator, data klien, data alat berat, data timesheet, dan data proyek. Oke, saya akan contohkan untuk menginput master data operator. Oke, berikut adalah tampilan form operator. Untuk menginput data operator baru, yaitu dengan tombol simpan. Yang pertama itu kita isi dulu NIP-nya. Lalu input nama operatornya. Oke, lalu pilih jenis kelaminnya dan input nomor HP atau nomor telepon. Lalu yang terakhir adalah input jabatannya. Oke, setelah selesai, lalu klik tombol simpan untuk menyimpan data operator baru. Oke, maka akan muncul pop-up message bahwa data berhasil tersimpan. Oke, lalu untuk mengubah data operator yang setelah kita input, itu dengan tombol ubah. Pertama yaitu kita pilih data operator yang ingin kita ubah, lalu kita ubah datanya. Setelah itu klik tombol ubah. Oke, maka data akan berhasil terubah dan muncul pop-up message bahwa data berhasil terupdate. Oke, lalu untuk menghapus data operator pada database operator, itu dengan tombol hapus. Yang pertama kita pilih dulu data operator yang ingin kita hapus, lalu klik tombol hapus, maka akan muncul pop-up message bahwa data berhasil terhapus. Lalu ada tombol bersih yang fungsi untuk membersihkan tampilan layar yang telah kita input. Oke, lalu lanjut yaitu master data klien. Oke, berikut adalah tampilan master data klien. Untuk menginput master data klien baru, itu pertama kita input nama kliennya. Oke, lalu setelah itu kita input email klien. Oke, lalu selanjutnya input nomor telepon atau HP klien. Lalu input halaman. Setelah itu klik tombol simpan untuk menyimpan data klien baru. Maka akan muncul pop-up message bahwa data berhasil tersimpan. Oke.
Lalu untuk mengubah data klien yang sudah kita input, yaitu dengan tombol ubah. Pertama itu kita pilih tombol data klien, lalu kita input perubahannya, lalu setelah itu klik tombol ubah, maka data akan berhasil terubah. Untuk menghapus data itu dengan tombol hapus. Yang pertama itu kita pilih datanya, lalu klik tombol hapus, maka data akan berhasil terhapus. Lalu ada tombol bersih yang fungsi untuk membersihkan tampilan layar. Oke, next yaitu adalah master data alat berat. Berikut adalah tampilan form alat berat. Oke, di sini adalah terdapat ID alat berat, nama alat berat, jenis alat berat, tahun, dan kapasitas. Untuk menginput data alat berat baru, yaitu pertama adalah kita input nama alat beratnya, lalu setelah itu input jenis alat beratnya, oke, lalu input tahunnya dan kapasitasnya. Setelah itu klik tombol simpan untuk menyimpan data alat berat baru. Oke, maka akan muncul pop-up message bahwa data berhasil tersimpan. Lalu untuk mengubah data alat berat yang sudah kita input, itu dengan tombol ubah. Pertama itu kita pilih data yang ingin kita ubah, kita edit datanya, lalu klik tombol ubah, maka data akan berhasil terupdate atau terubah. Oke, untuk menghapus data yaitu dengan tombol hapus. Pertama kita klik tombol datanya, lalu klik tombol hapus, maka data akan berhasil terhapus. Lalu ada tombol bersih yang fungsi untuk membersihkan tampilan layar. Lalu ada master data proyek. Oke, berikut adalah tampilan form data proyek. Oke. Di sini terdapat ID proyek, nama klien, tanggal proyek, lalu status proyek ya. Oke, untuk menginput data proyek baru, yang pertama itu kita input nama proyeknya, kita pilih nama kliennya, kita input tanggal proyeknya kapan, lalu kita isi status proyeknya. Oke, setelah selesai itu klik tombol simpan untuk menyimpan data proyek baru, maka akan muncul pop-up message bahwa data berhasil tersimpan. Lalu untuk mengubah data yang sudah kita input itu dengan tombol ubah. Pertama kita pilih datanya, lalu edit datanya, lalu klik tombol ubah, maka data akan berhasil terubah dan muncul pop-up message bahwa data berhasil terupdate. Untuk menghapus data itu dengan tombol hapus. Yang pertama kita pilih data yang ingin kita hapus, lalu klik tombol hapus, maka data akan berhasil terhapus. Lalu ada tombol bersih yang fungsi untuk membersihkan tampilan pada layar. Lalu kita lanjut ke menu timesheet, yaitu input timesheet. Berikut adalah tampilan form timesheet. Oke, untuk menginput data timesheet baru, yaitu pertama itu kita pilih nama operatornya, pilih nama proyeknya, lalu untuk data klien itu akan terisi otomatis sesuai dengan data proyek yang sudah kita daftarkan. Oke, lalu kita pilih tanggal timesheetnya, lalu pilih alat beratnya, lalu kita input jam mulainya dari jam berapa sampai jam berapa, lalu input keterangan kerjanya. Ya, lalu setelah itu klik tombol simpan untuk menyimpan data timesheet baru. Setelah itu akan muncul pop-up message bahwa data berhasil tersimpan. Lalu untuk mengubah data timesheet yang sudah kita input itu dengan tombol ubah. Yang pertama kita pilih data timesheet yang ingin kita ubah, lalu kita edit data timesheetnya. Oke. Setelah oke, maka klik tombol ubah, maka data akan berhasil terubah.
Oke, lalu untuk menghapus data yang sudah kita input dengan tombol hapus. Pertama, pilih data timesheet yang ingin kita hapus, lalu klik tombol hapus. Maka data timesheet berhasil terhapus dan muncul pop-up message bahwa data berhasil terhapus. Lalu ada tombol bersih yang fungsinya untuk membersihkan tampilan inputan pada layar. Oke, lalu kita akan ke menu laporan. Yang pertama itu ada laporan data operator. Oke, setelah kita klik maka akan muncul laporan data operator. Berikut adalah tampilan laporan data operator. Lalu ke laporan data klien. Oke, berikut adalah tampilan laporan data klien. Oke, lalu selanjutnya adalah laporan data alat berat. Oke, berikut adalah tampilan laporan data alat berat. Oke, lalu selanjutnya adalah laporan data timesheet. Oke, di sini kita bisa memilih periode data timesheet yang ingin kita tampilkan. Oke, misalkan dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 10 Februari. Maka akan muncul data timesheet selama tanggal 1 Februari sampai 10 Februari. Oke, berikut adalah tampilan laporan data timesheetnya selama periode 1 sampai 10 Februari. Oke, lalu yang terakhir adalah laporan data proyek. Berikut adalah tampilan laporan data proyek yang sudah kita input. Oke. Sekian demonstrasi program dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.